Sumbar, apa kabarnya di puasa ke-6 di bulan Ramadan ini? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Dan teman-teman semua masih semangat mengikuti live Instagram dari IDX Sumbar. Dan hari ini kita akan bekerja sama dengan kita akan melakukan live Instagram dengan IDX Islamic. Artinya dengan IDX Syariah ya, Bursa Efek Indonesia divisi Syariah. Nanti pembicara dari Yustria dari divisi Syariah. Nah, kita akan tunggu bergabung. Nah, teman-teman, tadi beberapa kemarin kita melakukan banyak pertanyaan dari teman-teman. Nah, halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Diri. Alhamdulillah baik. Iya, lagi di rumah ini Mas? Ya, saya WFH udah 1 bulan kayaknya, Mbak. Ya, sama ya Mas ya. Puasa Mas? Puasa lah insya Allah. Puasa lah ya pastinya. Gimana, ya teman-teman. Teman-teman Sumbar kita kan udah mulai berlaku PSBB nih Mas dari tanggal 22 April. Jadi ya kebanyakan kita berada di rumah masing-masing dan kalau ada perlunya aja yang harus keluar rumah, sama lah kayak di Jakarta. Dan ya namanya orang Padang kan kebanyakan nih pulang kampung. Nah ini udah banyak yang pulang kampung kayak ini teman-teman yang di perantauan pulang ke Padang, baik yang dari daerah Jakarta, daerah perantauan lah, pokoknya semuanya udah lumayan rame di Kota Padang sebenarnya, tapi karena sekarang ini pandemi COVID ini jadi kebanyakan berada di rumah. Oke, Mas Dery. Oke, kita ini dulu sama teman-teman IDX Sumbar. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas mengenai pasar modal syariah ya. Jadi gini kan Mas, di Sumatera Barat ini banyak sekali teman-teman IDX Sumbar kita yang bertanya ketika mendengar tentang pasar modal, halal nggak sih gitu. Terus boleh nggak sih kita investasi? Terus itu riba nggak? Nah, seperti itu banyak sekali pertanyaan. Malahan ada yang secara frontal gitu bilang, wah kalau yang haram-haram nggak usah ngajak-ngajak deh. Nah gitu. Nah kita pengen tahu nih dari Mas Dery ya dari divisi Syariah, sebenarnya investasi di pasar modal ini halal atau haram? Terus ada fatwanya nggak sih Mas yang meyakinkan teman-teman ini kalau investasi ini benar-benar aman dan halal gitu? Oke, Mbak Caca dan teman-teman semua, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dery Yustria dari IDX Islamic. Mungkin hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pasar modal syariah. Kalau misalnya pertanyaan mengenai halal haramnya dan investasi di pasar modal, ini sebenarnya udah lama, dari tahun 2011 ada kita menyelenggarakan SPMS yang pertama juga ada dari 2010. Sebenarnya kalau kita tahu fatwa mengenai pasar modal syariah ini udah lama, udah dari tahun 90 dari tahun 97 juga sudah ada produk reksadana syariah yang pertama. Nah, jadi sebenarnya udah tahun 2000 juga udah ada Jakarta Islamic Index. Jadi sebenarnya kalau soal fatwa itu udah lama ada, cuman masyarakat kadang-kadang sering nggak tahu kira-kira kalau mau investasi di pasar modal kira-kira halal apa haram gitu kan, syariah atau enggak. Nah sebenarnya gampang banget, jadi buat teman-teman nggak usah khawatir, karena memang yang ngomongin syariah ini sebenarnya bukan kita, tapi namanya DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi DSN MUI sendiri sudah menyatakan bahwa kalau investasi saham itu boleh. Investasi saham itu boleh sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak melakukan transaksi yang dilarang. Jadi kalau misalnya kita investasi saham itu boleh, tapi nggak boleh beli saham yang nggak syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh melakukan transaksi yang dilarang secara syariah. Nah, tidak melakukan transaksi yang dilarang secara syariah itu maksudnya apa? Nah, contohnya adalah satu, beli sahamnya pakai utang, pakai fasilitas margin. Ini nggak boleh. Kemudian melakukan short sell, jelas nggak boleh. Apalagi kan market lagi kayak gini kan, kemarin ada aturan untuk pembatasan short selling, dan sebenarnya menurut saya semua akan syariah pada waktunya kok gitu ya. Saham-saham syariah ya memang sudah ada dari dulu, dan aturan mengenai syariah juga
Walaupun sekarang dilarang untuk short sale segala macam, dari dulu syariah memang sudah melarang short sale karena kepemilikannya tidak jelas. Tapi kurang lebih begini, saham itu sendiri sebenarnya produk yang ada di pasar modal, dan sebenarnya saham itu sendiri kalau Anda bayangin deh, saham itu kadang-kadang kita ngedengerin saham langsung haram gitu, pikirannya kayak gitu. Padahal Ya. kata saham sendiri diambil dari bahasa Arab sebenarnya. Jadi syirkah al-musahamah. Jadi kata saham itu kan kalau misalnya bahasa Inggris itu stock atau shares gitu. Nah, ini tuh sebenarnya dari bahasa Arab gitu. Secara produknya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Yang bikin nggak syariah dari saham adalah bisnis dari perusahaannya. Sahamnya sendiri pada dasarnya diperbolehkan, tapi kalau misalnya saham ini dikeluarkan oleh perusahaan yang memproduksi minuman keras, yang berkaitan sama riba, yang berkaitan sama keuangan konvensional, yang berkaitan sama misalnya peternakan babi atau segala macam atau barang-barang haram lainnya, maka itu yang membuatnya jadi tidak syariah. Selama kita menjadi investor syariah, selama kita hanya membeli barang-barang yang sesuai dengan prinsip syariah, maka insya Allah transaksinya pun sudah sesuai dengan prinsip syariah. Ditambah lagi ada fatwa nomor 80. Fatwa nomor 80 ini semakin menjelaskan bahwa selain barangnya, sistem transaksi yang kita lakukan di Bursa Efek Indonesia yang namanya continuous auction pun sudah sesuai dengan prinsip syariah. Jadi sebenarnya keraguan itu sudah tidak pada waktunya lagi. Kenapa? Karena sekarang waktunya adalah teman-teman untuk fokus, sudah sesuai dengan prinsip syariah. Isu mengenai syariah ini udah beres. DSN MUI sudah mengeluarkan fatwa. OJK sudah ada aturannya, POJK nomor 35. Jadi kalau aturan OJK-nya sudah ada, aturan dari DSN MUI-nya sudah ada, gitu apalagi yang harus diragukan? Aturan negara sudah ada, aturan Majelis Ulama Indonesia sudah ada. Majelis Ulama Indonesia ini kan kumpulan para ulama. Misalnya teman-teman kan kalau di Bandung saya Persis atau Muhammadiyah gitu ya. Kalau misalnya di Jawa banyaknya Nahdlatul Ulama, kalau misalnya di sana mungkin Muhammadiyah gitu. Tapi di Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis segala macam itu ada di MUI. Dan ini fatwanya fatwa dari para majelis ulama yang di dalamnya udah banyak ulama dari berbagai macam organisasi yang mewakili kita semua. Saya rasa ini patut dijadikan rujukan. Jadi jangan sampai lagi teman-teman merasa bahwa wah kata si ini haram, kata siapa? Toh kita ngikutnya kemana? Kita ngikutnya ke Majelis Ulama Indonesia udah keluarin fatwa. Saham itu boleh sepanjang saham syariah. Gitu Mbak Caca. Jadi sebenarnya kalau ditanya soal syariah, tenang aja, fatwa dan aturan OJK-nya sudah ada. Kemana lagi kita mau nurut? Kan ada ulama sama ada umaro. Nah, umaronya ini pemerintahnya kita OJK. Kalau di keuangan tuh pemimpinnya kita tuh OJK gitu, karena memang Bursa Efek Indonesia sendiri ada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan gitu. Nah, iya. Jadi bagi teman-teman nih, kalau yang masih nanya, kemarin tuh banyak banget ketika kita melakukan live streaming dengan anggota bursa, dengan galeri investasi, banyak yang nanya, ada nggak ini syariah nggak ini, boleh nggak kita halalnya. Nah, jadi teman-teman nih udah kejawab dari Mas Dery nih, kalau misalnya ya tinggal dari kita sendiri, udah dari MUI yang udah keluar kok fatwanya, terus juga dari pemerintah, dari OJK-nya, otoritas kita juga udah jelas, legalitasnya pokoknya udah ini deh. Nah, Mas Dery, bedanya, nah ini kan ada yang syariah, ada yang saham syariah, ada yang saham tidak syariah. Bedanya tuh apa sih antara saham syariah dengan yang tidak syariah? Apakah mekanismenya berbeda? Apakah tata caranya berbeda? Atau pembukaan rekeningnya juga berbeda? Sebenarnya BI dan OJK memperlakukan semua saham itu sama gitu ya. Di mata mereka tuh semua sama. Tapi ada perbedaan yang sangat signifikan antara saham yang syariah dengan yang tidak. Saham yang tidak syariah, jelas-jelas dia bisnisnya satu, bisa jadi bertentangan dengan prinsip syariah. Berkaitan sama permainan yang tergolong judi, berkaitan dengan barang-barang yang terkait dengan barang yang haram, baik secara zatnya maupun haram lizatihi maupun haram ligoirihi. Kemudian bisa juga terkait sama jual beli risiko yang lebih banyak gorornya. Nah, ini jelas tidak mungkin. Apakah ada yang syariahnya perusahaan asuransi? Ada. Perusahaan asuransi syariah juga ada. Jadi kalau Anda mau beli saham terkait dengan asuransi saham yang di mana bergerak dalam asuransi syariah, ada. Dari bank syariah juga ada. Dari sektor konsumsi ada, insya Allah. Sektor keuangan, sektor konsumsi, sektor tambang, semuanya ada. Jadi sebenarnya saham syariah itu perbedaannya apa? Perbedaannya satu, saham syariah itu ada yang memenuhi kriteria atau enggak. Jadi ceritanya kenapa bisa muncul daftar efek syariah, ini nyeritain adalah saham-saham walaupun dia tidak mendeklarasikan diri sebagai saham syariah gitu ya,
sebagai perusahaan yang memenuhi prinsip syariah, mereka nggak mendeklarasikan itu, tapi secara bisnis dan laporan keuangannya memenuhi syarat yang disyaratkan dalam POJK nomor 35, maka saham tersebut yang diterbitkan oleh emiten tersebut masuk ke dalam daftar efek syariah. Ada nggak saham yang tidak perlu dia diseleksi nih pakai kriteria yang di POJK 35, tapi dia bisa masuk sebagai saham syariah? Bisa, asalkan saham tersebut memang dari awal anggaran dasarnya adalah perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Contoh, bank syariah. Namanya udah bank syariah, nggak perlu diseleksi lagi, dia saham syariah. Kalau dia terbit di pasar modal, ya udah pasti sahamnya syariah. Ada ketika misalnya ada bank syariah mau listing di pasar modal, nggak usah tanya dia syariah apa enggak, orang namanya udah bank syariah. Jadi sebenarnya gampang banget, ada yang diseleksi, ada yang enggak. Bedanya apa? Nah, secara keuangan juga beda. Kalau saham yang tidak syariah itu nggak ada pembatasan debt to asset ratio. Kalau di saham syariah, utang berbasis riba itu ada batasannya, nggak boleh gede-gede, gitu kan. Ada batasannya sesuai apa? Sesuai POJK nomor 35. Jadi sebenarnya Bursa Efek Indonesia itu cuma terima aturan dari Majelis Ulama Indonesia sama OJK. Jadi Bursa Efek Indonesia itu cuma terima aturan dari OJK sama Majelis Ulama Indonesia. Kitanya sebagai investor misalnya, tinggal ngapain tugasnya? Tinggal investasi aja, ngikutin aturan yang berlaku dari OJK dan dari Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia udah bilang boleh, yang penting pilih saham syariah. Dari mana sumbernya? Dari daftar efek syariah. Nah, dari daftar efek syariah ini kemudian dimasukkan ke dalam sahamnya yang ISSI, yang kumpulan seluruur saham-saham syariah di Indonesia nih. ISSI, bukan ISIS ya, Indeks Saham Syariah Indonesia nih. ISSI. Nah, di ISSI ini kayak IHSG-nya, tapi hanya saham-saham syariah. Sejauh ini hampir 445 saham dari 650-an saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, artinya lebih dari 50% saham di Bursa Efek Indonesia saham syariah. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang udah investasi ataupun yang belum, jangan berkecil hati bahwa saham di syariah itu, saham syariah di Bursa Efek Indonesia itu banyak banget gitu. Oke, Gitu, iya Pak. nih Mas. Nah, ini sebelum pertanyaannya ketimpa yang lain. Nah, ini kita jawab dulu deh. Dari Keken Setiawan ya, 03, Pak mau nanya, bagaimana kalau sahamnya syariah terus berubah jadi saham yang nggak syariah? Terus sahamnya tersebut turun. Nah, gimana hukumnya Pak? Apakah harus kita jual sahamnya? Gitu. Ya, itu dia. Memang kan daftar efek syariah ini diterbitkan OJK selama 1 tahun 2 kali. Jadi memungkinkan banget ada satu saham bisa keluar dari daftar efek syariah yang misalnya tadinya masuk sebagai saham syariah kemudian dikeluarin. Ini penyebabnya banyak. Biasanya yang paling sering terjadi sebenarnya adalah perubahan dari struktur keuangan. Kalau misalnya perusahaan ini menerbitkan obligasi dan cukup besar, kan obligasi itu ada bunganya, maka biasanya dia dikeluarin. Tapi kadang-kadang kalau nerbitin sukuk gede-gede kok nggak dikeluarin juga ya, karena sukuk bukan utang berbasis riba. Jadi gitu, satu saham bisa keluar dari daftar efek syariah. Nah, lalu kalau saya jadi investornya, itu gimana? Sebenarnya bagi teman-teman yang punya sistem online trading syariah, jadi perusahaan sekuritasnya punya fasilitas layanan sistem online trading syariah, nah teman-teman ini biasanya akan dikasih reminder bahwa sahamnya sudah tidak syariah, dikasih waktu toleransi 10 hari untuk dijual. Kalau saya nggak mau jual gimana? Ya nggak apa-apa, biasanya sahamnya nanti dipindahkan ke portfolio yang reguler. Jadi dipisahin sama portfolio yang syariah. Apakah saham syariah bisa balik lagi, yang keluar kemudian bisa balik lagi menjadi syariah? Ya mungkin aja, tapi kita nggak tahu kapan balik lagi gitu ya. Lalu sarannya apa? Sebenarnya kalau saran saya, sahamnya dikeluarin dari dari daftar efek syariah, yang Anda bagus ya mending dijual lagi aja, cari saham syariah yang lain kan banyak gitu. Tapi Pak lagi turun, ya sebenarnya ya siapa tahu ini hikmahnya adalah membeli saham lain, ternyata saham lain yang dibeli harganya naiknya lebih tinggi, kan nggak tahu, namanya rezeki ya bismillah aja. Ya Allah saya mau pengen ini aja lah gitu ya, pengen la haula wala quwata illa billah aja lah, pokoknya saya pasrah aja, yang penting saya udah ngejalanin investasi syariah menurut DSN MUI. Kata DSN MUI dihimbau untuk dijual atau dipindahkan ke rekening reguler kalau udah lebih dari 10 hari, ya teman-teman ikutin aja. Sejauh ini memang tidak ada paksaan buat teman-teman untuk menjual saham tersebut, hanya sekedar himbauan aja untuk dipindahkan dan dijual, misalnya dijual kalau misalnya udah dikeluarkan dari daftar efek syariah, kalau nggak mau dijual pasti dipindahin ke rekening yang reguler. Biasanya kayak gitu. Jadi ada rekening reguler khusus penampungan untuk menampung saham yang udah nggak syariah, dan rekening penampungan ini hanya bisa menjual, nggak bisa beli lagi. Jadi saran saya mendingan
sebelum 10 hari ya jual aja, nggak apa-apa. Kalau untung ya syukur alhamdulillah, kalau lagi rugi ya bismillah aja, semoga uangnya bisa dibeliin saham lain yang ternyata lebih bagus. Iya, kemarin juga ini banyak ada yang protes sih Mas, ceritanya dulu kita pernah melakukan sosialisasi atau edukasi gitu kan. Nah, ada salah satu nasabah yang dia sudah buka rekening syariah, terus tiba-tiba dia mungkin nggak lihat, nggak pantau setiap hari kan, terus tiba-tiba ketika dia lihat lagi, loh kok sahamnya udah nggak syariah, terus kok nggak dikasih alert gitu dari perusahaan sekuritasnya, dan dia mungkin karena tidak tahuan atau gimana jadi menyalahkan, wah ini kayaknya sekuritasnya nih yang begini, kok ngasih tahu, jadi kayak merasa ditipu gitu, tiba-tiba sahamnya berubah dan dia nggak dikasih tahu. Nah, jadi buat teman-teman atau investor yang sudah membeli saham syariah, itu juga harus rajin ya Mas ya, dicek apakah masih syariah. Sebenarnya ada mungkin, tapi lewat emailnya tumpuk. Nah, biasanya mungkin kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus aware gitu, kalau misalnya punya saham investasi ya dicek lah sekali kalau ada informasi terbaru kan, jadi kita bisa tahu gitu ya. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi nih Mas dari Silmi Yusri ya. Boleh nggak Pak di-share saham-saham syariah itu di-share di mana ngelihat saham syariah Pak, terus perusahaannya apa aja. Jadi kalau teman-teman mau tahu perusahaan yang saham syariah itu apa aja sih Pak, terus melihatnya di mana? Nah, ini gampang banget. Bagi teman-teman yang mau tahu saham syariah, sebenarnya cara gampangnya adalah teman-teman ngecek di Indeks Saham Syariah Indonesia, konstituennya Indeks Saham Syariah Indonesia. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau tahu saham syariah yang mana aja, nah ini cek deh, konstituen dari Indeks Saham Syariah Indonesia. Karena semua saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, gitu ya, itu ada di ISSI. Makanya teman-teman bisa ngecek tuh di ISSI itu ada 445 saham syariah tuh apa aja bisa. Nah, kalau misalnya mau ngecek 30 saham syariah yang paling liquid, nah teman-teman buka website Bursa Efek Indonesia gitu ya. Kemudian cek konstituen indeks, kemudian cek JII. Nah, tinggal cari di JII itu 30 saham syariah apa aja. Kemudian kalau JII udah, wah gimana kalau pilihannya lebih banyak lagi, ada yang namanya JII 70. Jadi kita punya 3 indeks syariah. Nah, kalau yang 2 ini berdasarkan performance, yang satunya ini adalah kumpulan, kayak composite, kayak IHSG-nya. Jadi ISS itu kayak IHSG-nya saham-saham syariah nih. IHSG-nya saham-saham syariah tuh ISSI. Makanya kalau teman-teman lihat daftar yang saham syariah itu mana aja, cek aja di yang masuk ISSI siapa aja. Nah, dari situ 445 saham kelihatan semua. Tapi kalau mau berdasarkan performance, 30 yang paling liquid dengan 70 yang paling liquid, itu masuknya ke Jakarta Islamic Index, yang maupun Jakarta Islamic Index yang JII 70. Jadi ada JII isinya 30, ada JII 70 ya isinya 70. Gitu, Mbak. Nah, itu bedanya apa sih, Mas? Saya baru tahu juga nih kalau ada JII 70 gitu. Iya, memang baru gitu. Jadi orang juga kadang belum nyangka. Bahkan ini kan orang taunya JII doang, kadang-kadang ISS juga tahu nih ada gitu. Taunya orang kalau syariah itu cuma Jakarta Islamic Index gitu. Sebenarnya karena memang JII ini kan udah lama dari tahun 2000 dan tahunnya 30 isinya gitu. Makanya kita menerbitkan tahun 2011 itu Indeks Saham Syariah Indonesia supaya apa? Supaya orang tahu bahwa saham syariah nggak cuma 30. Saham syariah itu banyak gitu ya. Nah, ini JII 70 apalagi? Nah, ini buat orang-orang atau misalnya buat manajer investasi kan kalau pilihannya cuma 30 ya itu aja. Gimana, ada nggak indeks berdasarkan performance yang isinya lebih banyak? Buat teman-teman yang investor pun sama. Oh, 30 saham syariah yang ini aja. Saya ada nggak pilihan lain selain yang 30? Ada 70 pilihannya diperbanyak berdasarkan performance. Cara milihnya sama kayak Jakarta Islamic Index. Bedanya jumlahnya yang tadinya 30, ada yang jumlahnya 70. Sehingga wawasan investor tuh jadi lebih banyak gitu. Oh, selain yang 30 ini, 40 lainnya juga ternyata berdasarkan performance bisa dipertimbangkan untuk menjadi pilihan gitu. Jadi pada dasarnya pemilihannya sama seperti JII, cuman jumlah saham syariahnya jadi lebih banyak masuknya. Gitu, Mbak. Iya, oke deh. Mas, dari awal berdiri ya Indeks Saham Syariah ini sampai sekarang gimana sih perkembangannya, Mas? Apakah cukup ini dibandingkan cukup cukup banyak lah saham-saham syariahnya, atau jumlah investornya dibandingkan dengan konvensional, atau gimana, Mas? Ya. Kayaknya orang ini kalau untuk
trading atau misalnya untuk transaksi harian kayak lebih suka yang konvensional kan dibandingkan syariah, karena syariah ada syarat-syaratnya. Nah itu ngaruh nggak sih Mas dari segi penambahan jumlah investor, jumlah saham dan lain-lainnya? Sebenarnya kalau performance gitu ya itu bisa jadi cukup mirroring dengan IHSG kok. Tapi teman-teman baca indeks ini jangan asal-asalan. Misalnya, oh indeks harga saham gabungan 4.600, ISSI cuma 145, oh berarti bagusan IHSG karena memang ini 4.500. Kan beda, yang satu tahun berapa luncurnya, yang satu kan udah lama luncurnya gitu. IHSG udah dari zaman dulu ada, BEJ udah ada gitu. Sedangkan ISSI itu mulai tahun 2011 diluncurkan gitu kan, tahun dasarnya juga nggak nyampe sama kayak IHSG, makanya relatif masih cukup baru. Tapi yang dilihat adalah bagaimana pergerakannya. Sejauh ini yang saya lihat pergerakan IHSG sama ISSI ini cukup mirroring. Yang beda adalah soal volatilitasnya. Kenapa volatilitas ISSI itu kayaknya cenderung agak lambat? Satu hal sebenarnya yang berpengaruh adalah saham perbankan. Saham perbankan itu volatilitasnya kan tinggi gitu, sedangkan di indeks saham syariah Indonesia saham perbankan itu cuma ada 3, cuma Paninbank Syariah, BRI Syariah, sama BTPN Syariah, BTPS gitu kan. Jadi ini cuma 3 saham bank syariahnya, sedangkan yang di IHSG selain yang 3 ini kan lebih banyak gitu. Jadi menurut saya perbandingannya memang dilihatnya dari persentase, apple to apple nggak, kira-kira di hari ini IHSG naik berapa, ISSI naik berapa. Biasanya sih nggak beda jauh gitu. Cuman menurut saya ini kan indeks itu buat patokan. Ini buat patokan aja, buat ukur seberapa berhasil investasi Anda. Contohnya kayak gini. Saya punya saham syariah ABCD, misalnya kode sahamnya ABCD. Selama 1 tahun saya beli awal Januari, saya jual sampai Desember, akhir Desember, ini saya dapatnya 11% nih. Kemudian pas saya cek, oh ternyata ISSI naiknya 8%. Oh ternyata kenaikan harga saham syariah yang saya punya lebih tinggi daripada rata-rata kenaikan pasar. Jadi sebenarnya yang jadi patokan adalah bukan indeksnya saja, tapi sebenarnya performa portofolio Anda dan saham-saham yang Anda punya. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya apakah pergerakannya lebih bagus IHSG, sebenarnya cukup mirroring aja, karena memang 50% lebih saham di Bursa Efek Indonesia adalah saham syariah. Jadi saya kira cukup fair lah. Oke. Nah, itu kan kita udah bahas tentang saham syariahnya. Nah, sekarang dari divisi syariahnya nih Mas di Bursa Efek Indonesia, tempat Mas Dery bekerja sekarang. Nah, apa aja sih kegiatan di divisi syariah di Bursa Efek Indonesia? Ngapain aja sih kegiatannya? Apakah sama kayak kita? Kalau kita kan di daerah nih, Bursa Efek Indonesia Kasar Pelanggan kan melakukan sosialisasi, edukasi. Nah, kalau di divisi syariah itu apa aja kegiatannya, teman? Terus kerjasama sama siapa? Oh, kurang lebih sama sebenarnya, tapi bedanya kita ada pengembangan produk dan pengembangan bisnis juga gitu. Mungkin cakupan pekerjaannya jadi jauh lebih makro gitu ya, karena memang satu kita selain mengembangkan jumlah investor gitu, kita juga mengembangkan berbagai produk dan layanan. Contohnya adalah zakat dan wakaf saham. Kemudian kita juga nanti ada berbagai kajian yang insya Allah segera akan selesai. Tapi pada dasarnya kalau untuk soal pengembangan bisnis kurang lebih sama sih. Dan memang yang karena kita divisi masih baru sekitar 1-2 tahun lah kira-kira gitu ya, baru bisa ini. Dan tapi tahun kemarin kita alhamdulillah sudah bisa menyelenggarakan Syariah Investment Week. Mungkin teman-teman juga sempat dengar bahwa ini sebenarnya festival buat pasar modal syariah, dan kita juga melibatkan begitu sih. Tapi pada dasarnya kalau misalnya kegiatan kita kurang lebih sama. Harapan kita cuma satu, kita jadi masa depan pasar modal syariah, pasar modal Indonesia lah gitu. Jadi orang itu jangan sampai ketika mau investasi nanya halal dan haram gitu. Padahal sebenarnya ketika datang ke Bursa Efek Indonesia, mereka harus tahu, oh saham itu sebenarnya halal. Tinggal gimana sayanya. Sama kayak kita datang ke supermarket. Saya ini adalah orang yang beli barang-barang halal atau tidak gitu kan. Kalau datang ke supermarket ya kita tinggal pilih barang-barang yang halal, yang mana kita ambil, kita bayar seperti biasa ya, pengennya kayak gitu aja, semudah itu. Jadi nggak harus BI-nya jadi BI syariah sendiri, mungkin belum ke arah sana, tapi yang kita pengen adalah orang terbiasa datang ke Bursa Efek Indonesia udah tahu saham itu sesuai dengan prinsip syariah, tinggal kita pilih-pilih mana saham yang termasuk saham syariah dan tidak melanggar fatwa yang ditetapkan sama DSN MUI. Ceritanya gitu aja kok targetnya. Iya, jadi mudah-mudahan dari sekarang sampai ke depan nggak ada lagi nih teman-teman yang nanya halal haramnya, ribanya dan lain sebagainya, karena udah cukup jelas
dari Mas Dery kalau saham itu tidak halal gitu ya Mas. Nah tadi Mas Dery ada ngomong-ngomong mengenai wakaf saham dan zakat saham ya Mas. Nah itu apa lagi sih Mas? Mungkin banyak yang belum tahu nih wakaf saham itu apa gitu. Jadi zakat, wakaf dan sedekah saham ini kita udah coba kembangkan. Harapannya kita tidak pengen mengedukasi orang-orang hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Jadi buat apa saham bertumpuk tapi kepedulian mereka tidak dipupuk gitu. Kita nggak pengen membentuk satu komunitas, satu investor yang kerjaannya hanya memperkaya diri gitu, tidak peduli sama orang lain. Mereka bisa sejahtera dari pasar modal, mereka harusnya bisa memberikan lebih banyak kepada masyarakat. Mereka didorong untuk mendapatkan kemudahan dalam melakukan filantropi. Dan filantropi dalam Islam pun salah satunya adalah zakat dan wakaf gitu. Terutama sedekah juga bisa. Ini sebenarnya sebagai tambahan bahwa sebagai investor ngapain ragu tentang kesyariahan suatu saham. Lo Basnas aja mau terima sahamnya kok, gitu kan? Jadi Basnas, Badan Wakaf Indonesia, Dompet Duafa gitu ya, itu udah mau terima gitu ya. Jadi jangan sampai saya nggak punya duit, saya cuma punyanya saham. Itu nggak ada alasan lagi, karena memang Basnas, BWI, Dompet Duafa itu kalau Anda mau kasih saham, mereka udah mau terima kok. Tinggal Anda mau atau enggak gitu kan. Nah harapannya adalah ketika orang sudah sejahtera di pasar modal, saya punya saham ABCD ini 1000 lot, saya kasih deh ke Basnas 5 lot aja lah, ini receh buat saya gitu. Itu mau terima nggak mereka? Insya Allah mereka mau terima, anggapannya sedekah saham. Kalau mau tanya, kira-kira nih, tanya aja ke Basnas, ini saya punya saham udah 2 tahun nih, saya punya 1000 lot gitu, kira-kira berapa kewajiban saya? Nanti dihitungin sama Basnas. Oh kewajiban Anda segini, Anda boleh kasihin sahamnya, Anda boleh kasihin uangnya, kan nggak masalah. Gitu kan. Jadi sebenarnya apalagi hasil trading nih. Hasil trading, emang trading dibolehin. Yang nggak boleh dalam Islam itu kan orang sering nanya, oh di syariah itu harus jangka panjang. Enggak, kita nggak lihat jangka panjang dan jangka pendek. Ini sebenarnya asal Anda membeli saham syariah dan tidak melakukan transaksi yang dilarang secara syariah, aman tuh. Nah, kalau saya beli hari ini jual minggu depan, boleh? Boleh. Nah, apakah hasil tradingnya boleh saya sumbangkan? Boleh. Apakah ada yang mau nerima? Boleh. Basnas pasti terima. Dompet Duafa pasti diterima. Kenapa? Karena transaksi itu diperbolehkan. Beli pagi, jual sore, dapat keuntungan, diperbolehkan nggak bisa saya sedekahkan ke Basnas? Diperbolehkan. Karena itu tidak melanggar dalam prinsip-prinsip syariah. Yang melanggar dalam prinsip syariah itu short selling. Jadi jual beli jangka pendek boleh nggak? Ya boleh. Yang nggak boleh dalam Islam itu adalah Anda menjual saham, tapi Anda nggak punya sahamnya. Wah nih bangun tidur, aduh saya mau jual saham ABCD deh gitu ya. Tapi nggak pernah seumur-umur beli saham ABCD. Tapi kepikiran aja pengen jual kayak begitu. Nah itu nggak bisa gitu ya. Jadi sebenarnya trading itu boleh selama sahamnya saham syariah. Gitu. Oke, berarti itu udah terjawab tuh ya. Itu pas banget tuh Mas, tadi ada pertanyaan Kak, kalau saham syariah boleh trading nggak? Berarti udah terjawab pertanyaan dari trading itu kan ini ya. Iya, dari. Nah terus Mas, iya benar. Kayak apa Mas? Kayak yang tadi ya, kayak tadi ya, bener ya. Nah, terus satu lagi Mas, ini mungkin masih belum paham nih, saya juga masih belum paham ya, teknis dari wakaf, zakat, dan sedekah saham itu kayak gimana sih Mas? Jadi maksudnya tuh ketika kita buka rekening saham, kita punya saham, terus kita wakafkan, nah itu tata caranya kayak gimana? Harus hubungin badannya, Basnas, BWI atau Dompet Duafa atau gimana? Terus melalui perusahaan sekuritas seperti apa, masih belum bayang sih pasti teman-teman, wakaf itu gimana caranya, zakat juga sedekah, terus bedanya mereka bertiga ini wakaf, zakat sama sedekah ini apa nih? Sebenarnya gampang, ini kalau misalnya bedanya zakat, wakaf sama sedekah tuh bedanya apa? Kalau zakat tuh wajib biasanya gitu kan, zakat mal gitu kan, berapa persen, misalnya 2,5%-nya nih, zakat mal tuh zakat harta, misalnya saya biasa punya emas nih, sekarang saya punyanya saham nih, saya harus gimana gitu kan, dihitungin apakah udah lebih dari 1 tahun, apakah melebihi 80 berapa gram emas gitu kan, udah masuk nisabnya apa belum, udah wajib zakat atau belum nih, kalau belum ya udah aman gitu kan, tapi saya tetap pengen ngasih nih, ya udah masuknya adalah sedekah. Kalau sedekah nggak ada aturannya, kalau sedekah mah ya saya nih punya duit nih 100.000, saya kasih aja nih ke bapak-bapak, kasihan yang lewat, itu sedekah. Aduh kasihan ini bapak-bapak nih jualan kayak gini kayaknya nggak laku nih, saya kasih nih duit 100.000, itu sedekah sebenarnya, masuknya ke sedekah dan bentuknya bebas, nggak ada aturan yang baku kayak gimana kalau sedekah. Tapi kalau zakat kan ada aturannya, saya udah wajib zakat atau belum,
Nah, kalau wakaf ini biasanya harta yang digunakan untuk produktif. Contohnya kayak gini, kan banyak orang bilang wakaf itu buat tanah kuburan. Udah gitu doang gitu. Sama masjid gitu ya. Taunya tanah wakaf tuh tanah masjid. Sebenarnya tanah juga tanah kuburan atau tanah buat masjid. Sebenarnya wakaf juga bisa untuk yang produktif. Contohnya saham. Jadi saham ini dikasihin ke nazir. Nazir itu pengelola wakaf. Sama pengelola wakaf ini dikelola dengan baik sampai mereka dapat dividen atau mereka misalnya ada manajer investasinya di sana, mereka kelola dengan baik, mereka dapat uangnya dipakai untuk pengembangan ekonomi dan segala macamnya, ekonomi syariah dan segala macamnya, ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Oh, caranya gimana? Nah, kalau soal zakat dan wakaf saham, ini beberapa anggota bursa yang punya sistem online trading syariah, di aplikasinya udah ada satu menu untuk melakukan filantropi Islam. Ada satu anggota bursa, saya sempat lihat tuh, dia pernah melakukan demo, ada satu tombol di situ, satu menu di situ, tinggal klik, pencet mau zakat, mau wakaf, mau sedekah gitu ya, itu tinggal pencet aja, mau dalam bentuk saham atau mau dalam bentuk uangnya, itu bisa loh, itu bisa masukin berapa, kemudian akadnya dalam bentuk, nanti ada PDF, tinggal kita pencet setuju gitu bahwa kita menyatakan akad tersebut, jalan, udah. Jadi sekarang udah nggak usah datang kemana-mana, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau Anda misalnya mau dapat keterangan lebih lanjut, misalnya mau nanya dulu sama Basnas, saya udah wajib zakat apa belum? Silakan tanya ke Basnasnya, saya udah wajib zakat atau belum. Untuk soal zakatnya, Anda bisa langsung ke Basnasnya juga, atau Anda cek di online trading syariah Anda, udah ada menunya apa belum. Beberapa anggota bursa udah ada menunya masing-masing untuk melakukan zakat, infak, wakaf, sedekah, itu udah ada gitu. Tinggal maunya aja gitu, tinggal hati yang menggerakkan aja kira-kira mau melakukan itu atau enggak. Jadi pada dasarnya udah dimudahkan banget lah kira-kira gitu. Enggak otomatis kayak gitu, tinggal ada PDF, akad bla 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 segala macam, tinggal menyatakan setuju, jalan, alhamdulillah, jadi udah wakaf gitu kan. Nah, iya. Apalagi ini masih di bulan puasa, bulan suci, jadi kesempatan bagi teman-teman buat zakat. Ya zakatnya tadi zakat ini ya mesti nih dibayar, wakaf sama sedekahnya. Jadi kalau misalnya mungkin nggak punya uang tapi punyanya saham, itu mungkin bisa disedekahkan, diwakafkan ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan nih Mas. Aduh, banyak juga ya. Nah, investor receh. Jadi BPJS boleh. Jadi BPJS boleh katanya. Bukankah masuk short sale? Dan maksudnya jual saham yang tidak dipunya itu gimana katanya Mas? Ini BPJS maksudnya apa ya BPJS? Iya, itu kurang ngerti juga. Maksudnya boleh ikut BPJS apa gimana ya? BPJS boleh. Jadi BPJS boleh. BPJS apa? Kalau BPJS ya, itu kan kadang-kadang kalau di kantor dikasih otomatis kan ya BPJS. Ya, iya. Nggak tahu ini BPJS nih maksudnya apa? Apakah kita boleh ikut BPJS atau enggak? Ini tanya ulama lain. Saya bukan ulama sih, tapi kalau bisa ditanya BPJS saya punya atau enggak, ya saya punya dari kantor gitu kan, gimana? Ya. Tanpa minta pun mungkin ini investor receh ya, diinin lagi deh investor receh, maksudnya BPJS-nya apa nih? Apakah kita beli pagi jual sore, ya Allah, BPJS. Oh alah, jual sore. Tingkatannya. Aduh, pusing. Umur-umur di bursa baru dapat ini BPJS itu beli pagi jual sore, boleh. Yang nggak boleh jual tapi nggak pernah beli. Jadi short sale itu adalah Anda jual tapi nggak pernah punya perusahaannya. Loh kok bisa jual? Ya bisa pinjam kemana tuh? Pinjam ke perusahaan sekuritas. Kalau dulu kan short selling gitu kan, pinjam ke perusahaan sekuritas, terus sahamnya dijual. Nah kok barang pinjaman dijual, itu yang bikin gak syariah, itu yang namanya short sale. Jadi kalau beli pagi jual sore itu bukan short sale. Boleh nggak? Ya boleh. Ini kalau BPJS ingetnya apa ya, budget pas-pasan jiwa sosialita kali ya. Ini Ocha juga baru tahu nih istilah BPJS. Baru tahu deh, beli pagi jual sore itu boleh, silakan selama tadi tidak melanggar fatwa DSN MUI nomor 80, hanya beli saham syariah, tidak melanggar fatwa. Udah gitu aja syaratnya. Beli pagi jual sore boleh, beli pagi jual minggu depan paginya lagi ya monggo aja, silahkan. Jadi tenang aja. Oke. Nah, ada lagi nih Mas, pertanyaan dari Lydia Tiarasani. Apakah akan ada kegiatan SPMS, Sekolah Pasar Modal Syariah, secara online katanya Mas? Ada terus kerjasama dia
kerjasama sama siapa aja sih Mas kalau untuk SPMS ini? Kita ada sama MES, sama POSE, sama ISP, sama kayak yang ada di kantor perwakilan kok. Tapi kalau mau ikut yang sama kita, teman-teman tinggal cek Instagramnya @idx_islamic, Instagramnya kami @idx_islamic. Di situ ada program Insyaf. Insyaf itu adalah investasi belajar. Insyaf itu belajar investasi syariah virtual. Bukan belajar tobat ya, belajar investasi syariah secara virtual. Silahkan Anda daftar. Di situ bayarnya 100.000, tapi 100.000-nya dibalikin jadi account. Sama yang diselenggarakan di kantor perwakilan pun sama, tenang aja. Ada banyak, hampir tiap hari ada, monggo. Mau yang pakai webinar Zoom ada, yang biasa ada komunitas yang adain. Ada yang pakai Webex, ada yang pakai Microsoft Teams, ada yang ngomong aja, ada yang pakai WhatsApp, ada juga itu kuliah WhatsApp. Silakan aja pilih-pilih. Jadi sama ya, berarti kalau misalnya Lydia tadi mau ikut SPMS, nah persyaratannya sama dengan yang kita adakan di kantor perwakilan, wajib buka rekening. Nah betul, cek Instagram IDX Islamic. Nah ini ada lagi, ini pertanyaan pas banget bulan puasa gini, lihat live IG IDX, materinya bagus, materinya keren, bikin mata melek. Ya ini bagi yang ngantuk-ngantuk kayaknya baru bangun tidur deh ya, kayaknya Lara saat ini. Nah mudah-mudahan melek ya tentang investasi syariah, apa aja sih yang mesti kita perhatikan kalau mau investasi tapi dalam bentuk syariah. Nah terus mau bikin rekening efek ya teman-teman silahkan, kalau mau bikin rekening efek silahkan hubungi perusahaan sekuritasnya. Nah untuk di Sumatera Barat kita sudah ada 11 perusahaan sekuritas ya. Terus ada lumayan Mas, dan 5 dari perusahaan sekuritas itu kantornya di Bursa Efek Indonesia. Jadi nanti kalau mau tanya-tanya, mau buka rekening atau mau buka rekening syariah, khusus syariah aja, itu boleh, nanti langsung aja ke perusahaan sekuritas. Nah, Mas, tadi Mas Dery kan sebutin kerjasama dengan MES, kerjasama dengan POSE. Nah, MES ini bentuk kerjasamanya itu seperti apa, Mas? Apakah menyelenggarakan kegiatan atau POSE itu kayaknya di kampus ya, Mas ya? POSE, ya. KASE gitu ya. Nah, itu hubungannya maksudnya kan kita juga ada nih di kantor perwakilan ada namanya Galeri Investasi Syariah kalau kampusnya syariah. Nah itu hubungan POSE atau KASE itu dengan galeri investasi itu seperti apa Mas? Dengan IDX Islamnya juga seperti apa? Sebenarnya untuk menggunakan SPMS online itu bisa sama siapa aja, nggak terbatas. Sama GIS juga sering, sama GI-nya sendiri sering, sama KSPM juga pernah. POSE dan MES ini mereka memang punya inisiatif untuk menyelenggarakan edukasi pasar modal syariah buat komunitasnya, biasanya yang terkait sama komunitasnya. Memang POSE itu kebanyakan orang-orang komunitas yang ada di kampus. Kalau MES sebenarnya masyarakat umum. Teman-teman ikut mau yang mana aja sebenarnya terbuka buat siapa aja kok, nggak akan kamu siapa, tenang aja. Aman kok, ikut yang mana aja, boleh-boleh aja, gimana nyamannya, gimana waktunya sesuai atau enggak. Yang penting materi yang diberikan sih standarnya udah ada dari sananya. Dari bos kita kayaknya standarnya sama gitu-gitu juga gitu. Jadi itu kalau sama MES, Mas, kalau sama MES, sama POSE atau KASE itu ada maksudnya dalam 1 tahun tuh sudah ada perjanjian khusus. Ini kita udah ada jadwal-jadwalnya apa gimana? Boleh aja nggak? Tiba-tiba nih mungkin anak-anak GIS-nya, Galeri Investasi Syariahnya tiba-tiba pengen ngadain SPMS gitu. Nah, terus hubunginnya apakah langsung ke Mas Dery di Islamic IDX Islamic atau misalnya harus lewat kantor perwakilan? Karena kadang-kadang gini Mas, kan Kak, kami mau ngadain SPM tapi yang syariah karena kan kampus kami ini syariah, jadi pengen yang syariah, pengennya ngundang pembicara di Jakarta katanya dari IDX Syariah sendiri gitu. Nah, itu gimana Mas prosesnya itu? Kalau memang MES sama POSE itu memang dari awal tahun mereka menganjurkan untuk 1 tahun ke depan buat komunitas mereka selama 1 tahun ke depan udah dijadwalkan. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau, ya misalnya ngedadak juga nggak ada masalah selama kita waktunya ada. Kebetulan tim kita ada sekitar 9 orangan. Kalau kita semua ada yang available, kita pasti jalanin bisa kok. Jadi jangankan di Sumbar, kita tuh udah pernah edukasi dari Aceh sampai Papua pernah. Tapi kalau misalnya lagi pandemik corona kayak gini, ya kan kita semua pada kerja di rumah nih. Kalau misalnya ada kegiatan, mau ngadain SPMS online, misalnya bareng sama IDX Islamic, kami sangat terbuka. Monggo aja siapapun yang mau ikutan, atau IDX Sumbar mau ikutan, silahkan bikin, kami insya Allah akan support. Gitu ya. Buat teman-teman
ini mungkin ya boleh dibilang adalah bagian dari edukasi yang kita sampaikan. Kita berharap teman-teman juga semua terbuka bahwa sebagai investasi itu di pasar modal sudah sesuai dengan prinsip syariah, tidak ragu lagi dan segala macamnya. Jadi sebenarnya kami pengen bilang bahwa SPMS itu tidak hanya di Jakarta atau di Surabaya. Jadi SPMS itu buat di semua Indonesia gitu ya, bahkan di luar negeri pun pernah ada yang ikutan karena kegiatannya online, jadi dimanapun bisa ikutan, silakan aja. Rata-rata penyelenggarannya sama, orang datang bayar dulu 100.000, pulang udah jadi investor syariah. Di dalamnya ada uangnya 100.000 juga. Jadi kami sebenarnya tidak mengambil keuntungan sama sekali, karena memang tugas kita semua kan untuk melakukan edukasi pasar modal syariah, membuka wawasan teman-teman bahwa investasi yang sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan prinsip syariah itu kayak gimana. Ini kayaknya juga udah langsung kejawab nih pertanyaan dari Okta Rizky Armanda. Mau SPM di web IDX kok cuman Jakarta sama Surabaya aja? Saya jadi bingung nih Mas, katanya. Karena saya domisilinya di Padang. Ya udah tinggal daftar aja berarti ya Mas ya. Sering-sering ke kantor IDX-nya Tumbar. Karena iya. saya sendiri udah lebih dari 3 kali kayaknya ke Sumatera Barat ya seumur. Betul. Pokoknya dari mulai. Sumatera Barat 3 kali lah kayaknya. Iya, kita di Sumatera Barat ada 2 galeri investasi syariah Mas. Ada di UIN Imam Bonjol, itu pernah Mas Dodi kok nggak salah, atau Mas Dery ya pernah datang, udah beberapa tahun yang lalu. Terus ada yang terbaru nih, ada di IAIN Batu Sangkar, ini juga pernah didatengin oleh IDX, IDX Islamic. Nah, ada lagi investor receh lagi, berarti akun syariah bisa BPJS juga. Oh iya, tapi tidak pernah pakai oke ya. Mas, oh ya ini dari M Ridwan, saham syariah yang recommended yang blue chip apa aja ya katanya? Saya Mbak Cacai tidak boleh dilarang untuk memberikan rekomendasi. Jadi sebenarnya investasi saham ini sebenarnya teman-teman harus banyak baca buku, harus banyak cari informasi, harus banyak belajar, tapi pada dasarnya intuisi bisnis harus dipakai juga. Contohnya gimana? Oh kira-kira lagi corona gini bisnis apa yang kira-kira bisa survive ya? Ya nggak? Pasti betul. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya tanya saham apa yang bagus, jangan ke Bursa Efek Indonesia. Karena memang kami ini adalah penyelenggara perdagangannya. Kalau tanya saham yang bagus, biasanya tanya ke perusahaan sekuritas atau anggota bursanya. Gitu. Tapi teman-teman jangan mengandalkan satu informasi itu aja. Teman-teman harus belajar dulu, kenapa saya harus beli ini? Gitu ya? Kenapa harus saya beli saham ini gitu kan? Pertanyaan itu harus banyak. Kenapa? Makanya kami semua ketika ada orang bilang, ayo kita main saham, kita sangat tidak nyaman dengan kata main saham. Karena kita pakai duit yang asli, makanya kita harus memilih investasi. Jangan main-main ya Mas ya. Betul, jangan main-main, karena investasi itu harus dipertimbangkan. Dan teman-teman, sebenarnya kalau misalnya mau lihat berdasarkan performance saham-saham pilihan, silakan lihat Jakarta Islamic Index atau JII yang 70, itu mangga aja. Ini bukan rekomendasi, tapi sebenarnya kami menyediakan indeks yang konstituennya sudah dipilihkan berdasarkan filterisasi yang sudah ditetapkan. Itu namanya Jakarta Islamic Index. Cari aja kira-kira yang masuk Jakarta Islamic Index yang mana. Jadi menurut saya, teman-teman kurang tepat nanyanya ke kami bahwa apa saham yang direkomendasikan. Saran saya buat jadi investor syariah yang tangguh dan teredukasi, teman-teman bukan hanya banyak belajar, tapi intuisi bisnis juga digunakan. Yang namanya corona ini pasti akan berakhir. Nah, bagaimana mindset kita disimpan setelah corona, bagaimana? Gitu ya. Apakah kita sudah punya saham-saham yang akan bangkit luar biasa gitu ya? Atau kita ternyata salah pilih saham? Nah, kan kita itu tinggal pilihan. Mau salah pilih karena pilihnya asal-asalan, atau mau kita lakukan riset dengan baik dan proper gitu ya. Tapi jangan lama-lama juga gitu ya. Yang penting baik dan proper, jelas, punya visi, dan baca laporan keuangan, kayaknya ini adalah modal yang cukup bagus lah, gitu ya. Karena kalau kita jadi investor kan sama kayak kita beli perusahaan ya Mas ya, kita beli perusahaan, betul. Kita mesti tahu dulu nih perusahaan yang kita beli itu seperti apa, terus kerjanya seperti apa, jangan kayak kucing dalam karung ya Mas. Nah, tadi ini kayaknya Novania nih ada yang bertanya, daftar insyafnya di mana? Nih kayak baru bergabung. Nanti kalau misalnya Novania mau tahu kegiatan-kegiatan Insyaf yang namanya Insyaf itu nanti bisa follow Instagramnya IDX Islamic. Nah, terus lagi ada pertanyaan,
Roni Saputra juga ini juga udah kejawab, kayak juga baru bergabung. Kalau saham syariah yang kita punya, suatu saat keluar dari kategori syariah gimana ya? Kalau mau dijual silakan. Ya bisa nonton lagi kali ya. Jadi kalau mau dijual silahkan, kalau mau enggak juga silahkan nanti dipindahin ke akun yang bukan syariah. Terus apalagi ya, juga ya. Nah, oke, situasi sekarang coba lihat customer pun. Oh, ini ada yang ngasih rekomendasi juga nih. Ada yang bilang nih saham eksklusif ya, Salve, Shopee, DWP. Kalau lihat sektor kayak gitu ya silakan aja. Dipelajari baik-baik, jangan salah pilih saham, perhatikan juga fundamental dari perusahaannya. Gitu. Pokoknya hati-hati dalam investasi saham. Betul. Nah Mas, ini kan kita udah panjang lebar ngomongin saham syariah dari mulai awal pendirian, fatwanya, halal haramnya, terus kerjasama kegiatannya apa saja. Nah, kalau masih ada yang ragu nih Mas tentang investasi saham, terutama saham syariah, apa sih pesan dari Mas Dery nih buat teman-teman di luar sana yang masih ragu-ragu memulai investasi saham syariah di pasar modal Indonesia? Saran saya sebenarnya kalau teman-teman yang belum buka rekening atau belum jadi investor, ini mungkin Ramadan yang paling berbeda dengan Ramadan sebelumnya, dan bisa jadi ini Ramadan yang paling berbeda sepanjang umur hidup kita. Kenapa? Karena saya nggak pengen ada corona lagi di bulan Ramadan selanjutnya gitu. Saya pengennya teman-teman, ya mungkin ini Ramadan yang jadi tempat kita buat bermuhasabah. Kita berharap Ramadan ini mungkin Ramadan yang berbeda, Ramadan yang nggak ada ngabuburit di jalan, cari makanan, berkumpul gitu ya. Bahkan saya pun nggak pulang kampung kayaknya. Ramadan yang mungkin lebarannya juga nggak akan berasa seperti lebaran-lebaran sebelumnya. Ramadan yang kayaknya nggak ada buka bareng antar teman kantor sama teman-teman dari SD sampai kuliah. Nggak ada Ramadan lagi yang ya kadang-kadang taraweh pun kan sekarang di rumah gitu. Mungkin ini waktunya kita buat merefleksikan diri sendiri, kira-kira buat banyak berpikir. Salah satu contohnya adalah penggunaan atau pengelolaan keuangan kita adalah apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Minimalnya selama keuangan syariahnya ini sudah ditentukan sama DSN MUI sesuai dengan prinsip syariah gitu deh. Nggak usah ragu lagi, kalau namanya udah saham syariah itu boleh dibeli, ikutin aja saham syariah itu boleh dibeli. Gampang banget, ini yang bilang syariah siapa? DSN MUI, ya udah aman lah, ulama yang udah ngomong, ya udah kita ikutin ulama aja, udah sesuai dengan prinsip syariah. Selain ulama siapa yang ngomong? OJK-nya, oh ternyata yang mengawasi kebijakannya ini OJK, oh OJK-nya udah bilang sesuai syariah, ikutin aja. Nggak usah tanya-tanya, pokoknya ikutin aja, oh sudah sesuai dengan prinsip syariah. Kita tata tabungan kita, asuransi kita, saham-saham kita, reksadana kita, gitu ya. Kalau bisa kita juga mulai beli sukuk, gitu kan. Jadi kita pilih produk-produk keuangan di pasar modal yang sudah sesuai dengan prinsip syariah. Kita pilih deh, waktunya kita untuk merubah diri, waktunya kita untuk merefleksikan diri. Kayaknya ini harus menjadi sesuatu yang berbeda juga. Mulai Ramadan ini, saya yang belum jadi investor syariah akan jadi investor syariah. Akun saya masih konvensional, lebih baik saya pakai akun yang syariah aja. Kenapa? Karena kalau pakai akun yang konvensional, ini saham syariah banyak. Ini keluar atau enggak, ya kita nggak tahu. Tapi kalau pakai akun syariah, gitu ya, kan kita tahu ini, oh saham udah keluar dari saham syariah, kok nggak bisa dibeli? Oh ya memang udah keluar dari daftar efek syariah, mana bisa dibeli? Hanya bisa dilihat. Kalau dilihat nggak masalah. Sama kayak misalnya sirup marjan itu, gitu ya, itu nggak bikin batal puasa kalau cuma dilihat. Yang masalah itu adalah pas jam 12 siang Anda minum sirup marjan, ya udah jelas salah. Betul. Sama, investasi saham pun sama. Anda lihat saham, misalnya saham bank konvensional, boleh nggak? Boleh, lihat doang. Anda lihat saham rokok, boleh nggak? Mangga aja, nggak ada masalah. Anda mau beli saham apa, misalnya sahamnya mau beli doang nih, cuman mau, belum beli nih. Tapi kalau pakai akun syariah, Anda mau, kemudian Anda melakukan action untuk beli saham yang konvensional, yang tidak syariah, maka itu ditolak otomatis sama sistem. Gitu. Jadi saran saya adalah masukannya, supaya Anda juga pas tradingnya tenang, gitu ya, nggak lewat dari, kan kalau di syariah ada uang, ada barang nih, cash basis. Duitnya 100.000 cuma bisa beli 100.000. Tapi kan kalau yang pakai akun konven, duitnya 1 juta, sahamnya 5 juta, itu bisa beli 3 juta loh kadang-kadang. Nah itu kan nggak boleh, sisanya 2 juta itu dari mana gitu. Oh duitnya ternyata dari pinjaman, nah ini yang nggak boleh.
dalam fatwa DSN MUI nomor 80, margin trading itu adalah sesuatu transaksi yang dilarang secara syariah. Makanya saran saya, mumpung ada waktu, mumpung ini Ramadan, mumpung ada kesempatan, ayo pindahin atau tambah fasilitas ke layanan yang syariah. Minimal ini jadi titik poin Anda untuk, saya yakin pakai akun syariah. Akun syariah ini bisa hanya beli saham-saham syariah. Jadi saya nggak akan asal pilih, nggak usah ngecek-ngecek lagi saham mana yang sesuai dengan prinsip syariah, karena sudah sesuai dengan prinsip syariah. Oke, aduh, ini panjang banget penjelasannya. Jadi pertanyaan terakhir juga udah kejawab dari investor receh ya. Jadi kalau mau aman, mendingan pindah aja akunnya dari akun konvensional ke akun syariah. Jadi bisa tahu. Jadi kita pilih produk-produk keuangan di pasar modal yang sudah sesuai dengan prinsip syariah. Kita pilih deh waktunya kita untuk merubah diri, waktunya kita untuk merefleksikan diri. Kayaknya ini harus menjadi sesuatu yang berbeda juga. Mulai Ramadan ini, saya yang belum jadi investor syariah akan jadi investor syariah. Akun saya masih konvensional, lebih baik saya pakai akun